Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Nadia Lutfi Maharani. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai public relations. Adapun yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua manajemen media, yang ketiga image management, dan yang keempat komunikasi internal, dan yang terakhir adalah manajemen informasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian latar belakang, di mana dalam era informasi dan keterbukaan yang semakin berkembang, peran public relations politik menjadi sangat vital dalam mengelola dan membentuk citra pemimpin politik, partai politik, dan pemerintah. Adapun public relations politik itu sendiri merupakan proses manajemen bagi organisasi maupun individu kaitannya dengan tujuan politik dengan menggunakan komunikasi dan aksi harapannya dapat memperoleh tujuan utama melalui hubungan dan reputasi yang baik atau disebut juga dengan citra positif. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu adapun aktivitas-aktivitas atau bentuk dari public relation politik itu sendiri. Yang pertama yaitu manajemen media. Manajemen media merupakan suatu konsep untuk menjalankan organisasi media di tengah banyaknya keberagaman media yang muncul, baik itu media konvensional ataupun media modern yang saat ini sudah banyak digunakan. Selanjutnya ada pun tugas dari manajemen media itu sendiri. Yang pertama ada 8 bagian. Yang pertama itu menerbitkan media. Dengan manajemen media itu dapat membangun hubungan yang baik dengan audiens dan menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang kedua adalah menetapkan visi dan misi organisasi. Dengan seperti ini itu mendefinisikan tujuan dan paduan utama daripada media massa itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah menetapkan pola komunikasi suatu organisasi tersebut, yaitu dengan menetapkan cara komunikasi yang efektif dan juga sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah dibuat tadi. Nah, yang keempat adalah sebagai perencana atau pengorganisasian, di mana dari manajemen media ini adalah dengan membuat rencana atau mengatur plan yang diperlukan untuk menghasilkan media yang berkualitas. Nah, yang kelima adalah manajemen keredaksian, yaitu di mana memisahkan tugas dan wewenang pada bagian redaksi dan pemasaran dengan pemimpinan yang mampu. Dan yang keenam adalah manajemen pemasaran, di mana tugasnya adalah mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan sesuai dengan target audiens. Yang ketujuh adalah konten. Di sini tugasnya adalah membuat isi media yang informatif, menarik, dan juga memenuhi kebutuhan audiens tentunya. Nah, yang kedelapan adalah koordinasi dan pengaturan, di mana dalam tugas manajemen media itu adalah melakukan kerjasama dan pengaturan antara berbagai individu dari berbagai divisi dan departemen untuk menghasilkan media yang berkualitas. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana penerapan manajemen media dalam komunikasi politik. Nah, penerapan manajemen media dalam komunikasi politik itu melibatkan penggunaan media massa dan juga digital untuk menyampaikan informasi, sosialisasi berupa nilai-nilai politik, dan mempengaruhi opini publik. Hal ini memungkinkan untuk politisi untuk mencapai audiens yang lebih luas. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai image management atau disebut juga dengan manajemen citra politik. Manajemen citra politik atau image management ini adalah bidang yang berfokus pada bagaimana politisi menggunakan praktik hubungan masyarakat untuk mengelola citra mereka. Nah, adapun tujuan dan tugas dari image management itu sendiri. Untuk tujuan dari manajemen citra politik itu melibatkan upaya untuk membentuk, memelihara, atau memperbaiki persepsi publik terhadap seorang politisi, partai politik, atau pemerintah. Nah, adapun tugasnya itu sendiri yaitu pertama adalah media relations, di mana dalam hal ini image management bertugas untuk membangun hubungan yang baik dengan para media. Nah, selanjutnya yang kedua adalah komunikasi krisis. Dalam tugas image management juga berfungsi untuk mengatasi sebuah masalah-masalah yang terjadi atau menangani situasi krisis yang cepat dan efektif untuk mengelola dampak negatif terhadap citra politik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah acara publik. Dalam hal ini tugas manajemen citra politik adalah mengorganisasikan acara-acara yang dapat meningkatkan kehadiran dan citra positif di mata publik. Nah, yang keempat adalah bagaimana pengelolaan hubungan yang baik dengan stakeholder, di mana dalam hal ini tugas dari image management yaitu membina hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait termasuk pemilih, kelompok kepentingan, dan juga masyarakat umum. Nah, yang terakhir adalah pemantauan opini publik. Dalam hal ini tugas dari manajemen
image, yaitu melakukan riset dan pemantauan secara terus-menerus terhadap opini publik untuk merespon perubahan sikap dan merancang strategi yang sesuai. Penerapan image management dalam komunikasi politik, yaitu yang pertama kandidat dalam pemilu ini tentu dilaksanakan oleh calon-calon kandidat dalam pemilu, di mana menggunakan image management untuk membangun citra positif di mata pemilih, misalnya dengan menampilkan diri secara positif dan menarik. Yang kedua adalah melalui penyampaian program kerja, di mana dengan image management itu tuh dapat menyampaikan program-program kerja partai atau isu-isu politik dan juga citra dari pemimpin partai itu sendiri. Dan yang ketiga adalah marketing politik, di mana dalam penerapannya image management ini juga dapat dilaksanakan pada marketing politik, seperti melalui pemasaran tokoh, kelompok ataupun organisasi politik, di mana hal ini digunakan untuk membangun citra yang positif di mata pemilih. Nah, yang keempat adalah restorasi citra setelah kebijakan terkait. Maksudnya dalam hal ini adalah ketika dalam kasus krisis, pemerintah itu biasanya menggunakan strategi image management untuk memulihkan citra yang bermasalah setelah mengumumkan kebijakan tertentu. Selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu komunikasi internal. Nah, komunikasi internal dalam PR politik itu merujuk pada proses pertukaran informasi, gagasan, dan pesan di antara anggota partai politik, tim kampanye, dan pihak internal lainnya dalam rangka mencapai tujuan politik yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari adanya komunikasi internal dalam PR politik itu sendiri, yaitu yang pertama adalah memastikan pertukaran informasi yang efektif, koordinasi yang baik, serta pembangunan dan memelihara dukungan internal di dalam organisasi politik. Yang kedua adalah mencapai pemahaman bersama mengenai visi, misi, dan nilai-nilai politik yang diemban masing-masing anggota. Ketiga adalah menciptakan koordinasi yang efektif antara berbagai elemen organisasi politik, terutama di dalam bidang internal. Nah, yang keempat adalah menciptakan suasana yang terbuka terhadap umpan balik, pembangunan budaya organisasi yang responsif, adaptif, dan juga berorientasi pada kualitas komunikasi. Selanjutnya yaitu penerapan komunikasi internal dalam politik, yaitu yang pertama dalam kegiatan rapat strategis, di mana komunikasi internal itu dapat dilaksanakan setiap adanya pertemuan strategis antara pemimpin politik, staf senior, tim kampanye, dan anggota-anggota organisasi atau partai politik lainnya. Yang kedua itu adalah konsultasi dan forum diskusi. Dalam hal ini, penerapan komunikasi internal itu berfungsi untuk membuka ruang konsultasi atau forum diskusi di antara anggota partai atau staf yang mendiskusikan isu-isu penting. Yang ketiga adalah pada kampanye internal dan juga acara motivasi, di mana penyelenggaraan kampanye internal untuk meningkatkan semangat dan dukungan, serta acara motivasi itu untuk memotivasi anggota partai atau staf. Nah, yang keempat adalah pertukaran umpan balik, di mana komunikasi internal dalam politik atau partai politik itu mendorong pertukaran umpan balik melalui sesi-sesi khusus, formulir umpan balik, dan juga saluran komunikasi lainnya. Nah, yang kelima adalah platform kolaborasi digital, di mana di sini penggunaan platform kolaborasi digital seperti grup diskusi, aplikasi perpesanan, atau internet untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi secara real time. Kelas selanjutnya untuk materi yang terakhir dalam public relations politik, yaitu manajemen informasi. Manajemen informasi adalah bagaimana pengelolaan sumber daya informasi dari sekumpulan data menjadi informasi yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh suatu lingkungan organisasi. Adapun tujuan dari manajemen informasi itu sendiri, pertama adalah membangun citra positif, di mana dalam PR politik kita memanajemen informasi dan memilih mana pesan-pesan yang dapat membangun citra positif kandidat ataupun partai politik itu sendiri. Nah, yang kedua adalah bagaimana informasi tadi dimanajemen dan direncanakan dan disusun itu untuk mempengaruhi opini publik. Yang ketiga adalah manajemen krisis, di mana tadi informasi yang disusun tadi juga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam partai politik.
Yang keempat adalah untuk meningkatkan keterbukaan dan juga transparansi informasi. Yang kelima adalah mengoptimalkan penggunaan media, baik itu media massa, media cetak, media digital, dan media lainnya. Yang keenam adalah untuk meningkatkan hubungan dengan media atau disebut juga dengan media relations. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana proses dari manajemen informasi itu sendiri. Ada 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah pengumpulan informasi. Pada tahapan ini yaitu PR politik mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait isu-isu politik, kebijakan, opini publik, dan perkembangan politik terkini. Dan yang kedua adalah analisis informasi. Dalam tahapan ini yaitu mengidentifikasi dan menelaah lebih dalam informasi untuk memahami implikasi politiknya, tren opini publik, potensi dampak yang ditimbulkan, dan juga bagaimana hal ini dapat mempengaruhi strategi politik yang diambil. Dan yang ketiga yaitu penyusunan pesan politik. Bagaimana pesan yang direncanakan itu tuh harus disampaikan secara efektif kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi atau dukungan terhadap isu politik, kandidat ataupun partai politik. Tahapan yang keempat yaitu penyebaran informasi. Yaitu dalam penyebaran informasi, adapun penggunaan media yang tepat itu merupakan salah satu strategi dalam penyebaran informasi politik yang gak kalah pentingnya. Pesan politik dapat disebarkan melalui berbagai saluran komunikasi, baik media massa, platform online, media sosial, acara publik, kampanye, ataupun pertemuan tatap muka. Nah, langkah yang terakhir ataupun tahapan yang terakhir dalam proses manajemen informasi yaitu evaluasi. Bagaimana mengevaluasi efektivitas pesan yang telah disampaikan? Hal ini dapat mencakup penilaian tanggapan masyarakat, perubahan opini publik, dan dampak dari strategi komunikasi yang telah dilakukan. Maka kesimpulan dari materi ini adalah secara keseluruhan materi di atas itu menjelaskan bagaimana penerapan public relations dalam hal politik, di mana aktivitasnya itu mencakup gak jauh-jauh dari public relations organisasi, yaitu meliputi manajemen media, image management, komunikasi internal, dan juga manajemen informasi. Semua aktivitas PR politik tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun citra yang baik dan juga menjalin hubungan yang baik terhadap masyarakat, media, ataupun kandidat ataupun partai politik itu sendiri. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.